pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan kita menghirup udara segar dan badan kita terasa sehat dan segar. Kita akan melanjutkan firman lagi, kita baca firman lagi pagi ini. Kita mengingat video yang lalu tentang Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus. Jadi kalau di atas ayat ini dia bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Kalau mau dibilang, Yesus itu adalah Raja Damai, ya. Bagi siapa saja yang mau membuka diri menerima dia sebagai juru selamat pribadinya dan dia dibaptis dan dia melakukan semua firman yang telah diberikan kepada kita. Dan satu hal lagi, kalau Tuhan Yesus katanya dia tidak membawa damai, artinya pada saat kalian yang mungkin lahirnya bukan di terang seperti aku, dan kalian masuk Kristen contohnya atau mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian, pasti keluarga kalian yang lain tidak suka dan ya tahu sendirilah cerita-cerita itu ya, pasti kalian udah tahu. Nah, di sinilah dikatakan Tuhan Yesus bahwasanya kalau engkau lebih mencintai keluargamu, ibumu, bapakmu, atau anak-anakmu, atau suamimu, atau saudaramu, kamu tidak layak bagiku. Jadi itu maksudnya. Kalau untuk Raja Damai itu pasti selalu Raja Damai dia. Karena dia membawa kedamaian, dia membawa kebebasan. Tetapi bagi orang-orang yang mau, kalau orang yang tidak benar, ya pasti namanya itu dia kekacauan. Karena itu tadi, jahat mencintai kejahatan, tapi kedamaian pasti mencintai kedamaian. Untuk memisahkan itu udah pasti akan tidak enak ya. Baik yang seperti aku yang udah lahir di terang, kalau pada saat Tuhan sudah memisahkan aku dari sifat-sifat buruk, itu nggak enak, aku dibentuk ya. Pembentukan itu nggak enak. Pembentukan itu dari ujian dan cobaan ya, dibuat masalah dan sebagainya, itulah dibentuk, itulah dimurnikan, itulah dipilih, dipisah kita. Jadi kalau kita misalnya sudah lahir di terang, kita masih melakukan hal yang jahat, itu kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Belum sepenuhnya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita. Satu hal lagi, kalau kita juga masih khawatir, itu juga kita belum menerima Yesus. Benar kita boleh khawatir, tetapi nggak boleh berlarut-larut. Kalau terjadi itu tetap harus lipat tanganmu berdoa pada Tuhan ya. Dan aku ingat ada temanku bicara ya waktu orang tuanya, ibunya mengingatkan, katanya kamu punya senjata yaitu apa? Lututmu. Jadi lututmu itu artinya berlutut dan berdoa pada Tuhan. Itulah senjata kita. Berlutut dan berdoa pada Tuhan, berpuasa, itu adalah senjata kita ya. Karena peperangan kita itu peperangan yang di kehidupan ya, bukan peperangan pegang pistol atau bawa senjata dan sebagainya, bukan ya. Peperangan kita itu di kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di zaman dimana semuanya itu kadang-kadang tidak ada keadilan, semuanya itu kadang-kadang menyakitkan, semuanya itu kadang-kadang aneh, dan kita kadang-kadang mikir kok bisa begini. Tetapi ya itu tadi aku bilang, kita harus pakai senjata itu tadi, minta akal budi kebijaksanaan, berlutut sama Tuhan, berdoa, atau di mana saja kalian bisa berdoa dalam hati kalian masing-masing. Jadi mengakui otoritasnya Tuhan, dia yang akan nanti memulihkan, mengerjakan semua apa yang kita nggak bisa, itu dia akan kerjakan kok. Jadi dibilang lakukan tugasmu dan dia akan melakukan tugasnya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan pemalas, dia bekerja juga. Jadi kalau ada orang yang nggak kerja, Tuhan aja kerja. Nah, pertanyakanlah itu ya. Kalian jawab sendiri masing-masing seperti apa orang itu. Kecuali kalau sakit, dia orang sakit aja kadang-kadang juga melakukan aktivitas ya. Tapi kalau dia udah orang sehat, dia nggak kerja, aduh, aku bilang Tuhan aja kerja, gimana orang itu. Nah, jadi kalau dibilang di sini Yesus tidak, jangan sangka aku tidak membawa damai, damainya itu pasti dengan orang-orang percaya. Dia selalu menjadi damai sebenarnya bagi siapa saja yang mau. Tapi kalau dia nggak mau, dia mencintai kejahatan itu, ya pasti nggak damai. Atau pada saat pemisahan itu, udah pasti menyakitkan. Seperti kayak ada panas semuanya, seperti kayak ada peperangan. Tetapi itu untuk memisahkan kita yang percaya
percaya kepadanya. Ya, makanya dibilang untuk memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Jadi kita harus paham artinya Tuhan Yesus itu tetap dia seorang raja damai, tetapi kalau dibilang pemisahan itu pasti dia tidak akan ada kedamaian. Tapi yakinlah itu saat-saat awal, di akhirnya nanti itu pasti akan damai, kekekalan, dan kita akan bersorak-sorak bersama-sama Tuhan Yesus. Dan kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di surga, puji dan syukur kami anak-anak-Mu panjatkan pada hari ini Bapa, karena kami bangun dari tempat tidur kami, dan kami menghirup udara sehat dan badan kami terasa segar dan sehat. Bapa di surga, terpuji nama-Mu, biarlah Engkau mengajar-ajari kami. Apapun yang Engkau ingin sampaikan, sampaikanlah ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, hapuskan segala dosa dalam pelanggaran kami, supaya kami layak Bapa dekat-dekat kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di sini di ayatnya Matius 11 ayat 2 sampai 19. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kemudian ayatnya satu lagi di Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Jadi kedua di kitab ini hampir sama dia, cuman ada juga yang menerangkan ini dan itu gitu, seperti aku bilang ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lebih komplit gitu ya. Tapi aku lebih baca yang di Lukasnya ini ya. Di Matius aku udah baca juga, tetapi kalian bisa baca kedua ayat ini. Jadi bisa untuk pertimbangan atau mengetahui apa sih maksudnya. Jadi kita baca ayatnya Lukas 7 ayat 18 sampai 35. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Seluruh orang banyak yang mendengar perkataan itu, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kami tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya."
Jadi kalau di sini dikatakan ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya. Jadi kalau baca di Matius, waktu itu Yohanes dia berada di penjara ya. Jadi cerita tentang Yohanes itu nanti kalau udah selesai tentang Yesus ya, karena kalau dicampur nanti terlalu ini. Jadi pada saat itu intinya Yohanes di penjara dan dia meminta kepada muridnya atau pengikutnya itu untuk menanyakan kepada Yesus, apakah kamu orang yang dimaksud di kitab ini gitu, atau kami harus menunggu yang lain. Jadi pada saat itu si murid-murid Yohanes itu melihat Yesus menyembuhkan banyak penyakit, bukan hanya satu penyakit ya, banyak penyakit. Orang buta dibuka matanya, bisa melihat, orang tuli juga bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kerasukan diusir setan dan kembali waras, dan bukan hanya penyakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Jadi itu kalau nggak kerjaan Tuhan itu siapa lagi? Oke, kalau ada nabi-nabi atau imam-imam ya yang bisa membangkitkan orang mati ya, atau cerita pasti di Alkitab ada beberapa yang bisa menyembuhkan juga ya. Mereka itu adalah manusia biasa yang lahirnya itu dari hubungan suami istri, bukan seperti Tuhan Yesus yang memang itu dari Roh Allah, dari firman Tuhan. Jadi beda. Kalaupun ada persamaan untuk menyembuhkan seperti orang sakit dan sebagainya, tetapi cara lahirnya itu sudah beda ya. Kemudian memang dari wanita pastinya ya, karena itu di dunia ini memang lewat perut perempuan melahirkan, kan nggak mungkin dari perut laki-laki, dan kan kita manusia bukan kita hewan ya. Makanya kalau ada sesuatu hal yang aneh, kita kan harus menyamakan semuanya, ini sama, yang ini enggak, yang ini sama, yang ini enggak. Kan kalian punya akal atau pikiran untuk melihat itu, apakah sebelah sini ini, yang ini kelebihannya dan ini. Jadi kalian bisa bandingkan di situ ya, kalau memang masih meragukan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi di sini si Yohanes juga sempat meragukan karena dia kan menyuruh murid-muridnya ya, apakah kami harus menunggu yang lain. Jadi Yohanes sendiri aja yang itu kan juga berdasarkan dari pekerjaan Tuhan ya, karena Yohanes dilahirkan itu, Yohanes Pembaptis itu lahirnya dari ibunya Elisabet yang sudah tua, dan Elisabet juga mandul, dan Zakaria adalah suaminya. Karena pada saat itu juga sempat Zakaria itu sepertinya nggak percaya ya kalau istrinya akan mengandung. Ya mirip-mirip ceritanya tentang Abraham lah ya. Si Sarah waktu itu juga mandul dan dibilang kamu akan melahirkan, tapi ya itulah, makanya manusia, sebagai manusia ini kita terbatas, makanya Tuhan itu infinity, udah jawabannya gitu aja. Kita mau mikirkan dari mana ke mana nggak sanggup kita ya, ibaratnya hitung-hitungan otak kita ini sama Tuhan itu nggak bisa disamain ya. Jadi jangan pakai, kalau aku bilang jangan pakai kalkulator manusia ya. Jangan kamu samakan kalkulator Tuhan dengan kalkulator kamu. Jadi kalau Tuhan, angka-angka itu udah pasti jumping, sangat jumping. Tapi bagi manusia, kita ya 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, dan sebagainya. Tapi kalau kalkulatornya Tuhan, itu berbeda. Orang mati bisa bangkit. Itu bisa nggak kamu hitung-hitungannya gimana? Bagaimana caranya itu? Kok bisa orang mati bangkit lagi? Atau orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat ya, tanpa operasi loh. Ya, jadi nggak bisa kita samakan. Kalau Tuhan itu udahlah pasti, udah itu pekerjaannya itu udah, maka kalau pekerjaan Tuhan itu yang kita katakan adalah amazing, luar biasa, miracle ya, keajaiban. Jadi pekerjaan Tuhan itu ajaib. Dan satu hal lagi di sini ya, bahwasanya katanya begini juga. Waktu Yohanes itu kan dia makan, kalau dibaca di ceritanya, Yohanes itu adalah yang di padang gurun ya, ibaratnya dia itu identik dengan di padang gurun. Kemudian dia makan belalang dan madu hutan gitu. Pokoknya dia identik dengan seperti itulah. Jadi dia nggak makan, nggak minum ya. Sementara orang-orang menyebutnya apa? Kerasukan setan. Nah, waktu Tuhan datang ya, dia nggak kayak Yohanes. Tuhan Yesus kan makan. Dia duduk makan bersama-sama orang berdosa. Jadi orang-orang bilang apa? Dia itu adalah pelahap. Jadi kalau aku mau ingat, ada yang waktu kalau di sosial media, di Facebook kalau nggak salah waktu itu, ada yang gambar istri dan suami.
sama keledai. Jadi waktu orang itu jalan berdua sama istrinya, si keledainya juga nggak dinaiki, ditunggangi. Orang bilang gini, ih bodoh kali. Itu ada kayak meme-meme gitu ya. Bodoh kali mereka nggak naikin untanya. Padahal udah ada unta. Lebih bagus mereka jalan katanya. Kemudian di foto kedua, si istrinya naik unta, suaminya jalan. Terus dibilangnya kayak gini lagi. Kasihan kali ya suaminya jalan, istrinya yang naik unta. Kemudian gambar gambar ketiga, suaminya naik di atas unta, istrinya yang jalan. Ada lagi dibilangnya, ya ampun, masa punya suaminya yang naik unta, istrinya jalan. Jadi selalu akan ada orang mencibir. Kayak Yohanes ini, udah dia ibaratnya nggak makan dan minum dengan orang berdosa atau pelahap, pemungut cukai, katanya dia adalah orang kerasukan. Kemudian Yesus datang, dia berteman dengan orang pemungut cukai karena memang Yesus sama siapa saja terbuka ya. Dia malah mencintai semua manusia yang mau menerima dia. Malah dibilang dia pelahap. Bahkan dia waktu mengusir setan-setan, si orang Farisi malah bilang dengan Beelzebul atau penghulu setan dia mengusir setan. Bagaimana mungkin setan mengusir setan? Jadi kan itu sudah jumping, itu udah kontra, pro dan kontra. Udah ibaratnya itu jawaban dia itu kan sudah nggak matching lagi, sudah nggak klop. Jadi makanya kita bilang mau dia kelas pendeta kek, ahli-ahli Taurat kek, siapapun, lihat pengajarannya, lihat perkataannya, dan lihat kehidupannya. Apakah sama? Kalau nggak sama, pertanyakan itu. Makanya sekarang aku meminta kepada kalian untuk belajar sendiri, untuk baca firman sendiri. Kalau kalian nggak ngerti, nggak apa-apa kalian tanya pendeta, kalian tanya orang tua, dan orang-orang yang lain. Tetapi untuk mengerti ya, kalau untuk dibilang firman Tuhan ini siapa? Kata di akhir firman ini juga, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Makanya hikmat itu kalau kalian terima, dia dibenarkan yang menerimanya. Jadi kadang-kadang ada orang cuma hanya membaca tapi dia nggak punya hikmat, nggak akan masuk juga. Makanya jumping, perkataan dan perbuatannya nggak sama. Jadi Tuhan juga nggak suka sama orang yang seperti itu. Tuhan bukan cari orang yang bisa menghafal Alkitab. Tuhan bukan cari orang yang bisa menerangkan Alkitab tapi perbuatannya nol. Jadi Tuhan cari kepada orang yang memang mencari dia sungguh-sungguh dan melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Bapa di surga. Itu aja, nggak pusing. Karena kita sebenarnya itu diciptakan oleh Tuhan, segambar dengan Dia. Jadi nggak usah terlalu pusing lah. Kalau mau pekerjaan miracle itu udah pasti Tuhan. Jadi kita nggak usah heran lagi, karena itu udah pekerjaannya Tuhan. Pekerjaan manusia itu terbatas, tapi Tuhan itu unlimited, tapi tepatnya infinity aku bilang. Aku lebih suka infinity. Jadi kalau misalnya kita di sini masih ragu-ragu tentang Tuhan itu, berdoa aja sama Dia, minta aja, bilang Tuhan, mau apapun kalian sebut namanya sesuai dengan agama kalian masing-masing A B C D E, kalian minta sama Tuhan, tunjukkan aku jalan yang benar, jalan yang lurus, siapa Engkau Tuhan. Nanti Tuhan yang sendiri yang akan benar-benar memberikannya dan kalian mengerti siapa Dia sebenarnya. Dan pasti kalian akan mengenal Dia. Dia adalah Tuhan yang hidup, Raja damai, dan Dia mencintai orang-orang berdosa. Inilah firman kita, biarlah ini menjadi perenungan dan harapan kita agar kita lebih dekat kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, itu yang paling utama. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Bapa. Begitu indah dan begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, banyak dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau hapuskan supaya kami layak Bapa selalu dekat-dekat dengan-Mu. Bapa, kami terbatas, Engkau yang mengajari kami, Engkau yang menyempurnakan apapun firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya Bapa, segala perbuatan hanya memuliakan nama-Mu saja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa untuk firman Tuhan besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.